Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Ustaz. Alhamdulillah, mohon maaf sebelumnya kepada para peserta grup. Kebetulan saya pada bulan-bulan ini tuh lagi full padat jadwal untuk penelitian, untuk menyelesaikan tesis S1. Hmm. Jadi, Alhamdulillah ya, Singgungan sebetulnya. satu semester lagi ini rencananya. Jadi, eh, Oh, untuk meluangkan waktu kajian itu agak sulit ya. Jadi, oh, terkejarnya saja. Kebetulan hari ini pun alhamdulillah ada waktu ya. Jadi alhamdulillah saya bisa oh. ngisi kembali ya. Tapi mudah-mudahan Sudah untuk punten sadayana Pak Ustaz. amin Ibu, matur nuwun pisan. Mudah-mudahan minggu-minggu ke depannya Hmm. kita bisa rutin lagi ya untuk masuki kajian kajian ini. Walaupun setengah jam atau beberapa menit, yang penting kita kajiannya terus berlanjut ya. Yang penting mudah-mudahan Oh, Pak Ustaz. penelitian saya lancar ya. Baik. Baik, kita akan mulai dulu materi ini dengan berdoa dulu. Robbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutakabbalan. Baik, kita akan mulai. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita masuk kepada masih ya pada materi yang sebelumnya mengenai inna dan saudara-saudaranya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita berbicara mengenai inna wa akhawatuha al-mulgotu. Apa itu al-mulgotu? Mulgoh ya, ini bahasa lainnya mulgoh. Mulgoh itu tidak berdampak atau tidak mempunyai efek sehingga dia tidak menasabkan sebagaimana inna yang biasa ya. Kalau kita ketahui kan inna itu tansibul isma wa tarfaul khobar, menasabkan isim dan merupakan khobarnya. Nah, ini innanya itu mulgo. Innanya itu tidak mempunyai dampak apa-apa ke kalimat yang di depannya. Kalau biasanya kan kalau setelah inna, misalkan di depannya ada kalimat Allahu, menjadi innallaha. Atau misalkan ada kalimat al-baitu, ditambah inna menjadi innal baita. Nah, ini innanya tidak mempunyai dampak untuk merubah harokat yang ada di depannya. Nah, kita baca dulu mengenai kaidahnya. Inna wa akhawatuhal mulgotu. Inna dan saudara-saudaranya yang mulgoh atau yang tidak berdampak atau yang tidak mempunyai efek ya, mulgoh. Tattasilu ma azzaidatu bi inna wa anna wa ka'anna walakinna wala'alla. Tattasilu bersambungnya ma zaidah. Nah, ini berarti ada catatan. Ketika inna itu atau saudara-saudara inna itu bersambung dengan ini huruf ma zaidah. Ma-nya ma tambahan ya. Kepada inna ini kepada inna salah satunya, kemudian kepada anna, kemudian juga kepada anna dan juga kepada lakinna atau kepada la'alla. Inna dan anna maknanya sama, artinya sesungguhnya. Kalau ka'anna itu seolah-olah atau sepertinya. Kalau lakinna itu akan tetapi. Kalau la'alla itu artinya itu bisa dua. La'alla itu bisa mudah-mudahan, bisa juga artinya kemungkinan atau bisa jadi. Nah, ketika bersambungnya ma zaidah kepada huruf-huruf tadi, fatak kufuha, kafa yakufu, takufu. Takufu itu menghalangi, mencegah. Fatakufuha anil amali, maka menghalangi dari amalnya atau dari perbuatannya atau dari efeknya ya. Ai yaitu tamna'uha, mencegahnya. Iya, maksudnya kafa yakufu itu maknanya mana ayam na'u itu juga ya.
Kalimat ini sinonim maksudnya. Kafa yakufu sinonimnya mana ayam na'u. Ini sinonim. Kata kufuha maka menghalanginya anil amali dari beramal atau dari efeknya atau dari fungsi. Terjemahannya sih bebas ya, bisa fungsi, bisa dampak, bisa efek atau perbuatan amal ya. Ai yaitu tamna'uha. Kalimat takufu itu adalah tamna'u itu juga. Tamna'u itu menghalangi, mencegah ya. Wayab kok hina idin dan pada waktu itu tetaplah apa yang tetap al mubtada'u wal khobaru. Jadi tetap kembali menjadi mubtada dan khobar. Ya bako hina izin al mubtada'u wal khobaru ala rob'ihima. Jadi mubtada dan khobar itu ketika itu hina izin ketika itu tetap pada kedudukan ropa kedua-duanya. Jadi tidak ada yang mansub satupun dimasuki inna, anak, keana, lakina, dan la'ala ketika ditambah mak zaidah gitu ya. Jadi ini mulgo. Mulgo itu tidak berdampak, tidak berefek, dan tidak berfungsi in namanya. Tidak berfungsi sebagai huruf yang menasabkan. Kama kana qabla duhulil harfin nasikhi. Sebagaimana ketika keduanya sebelum dimasuki huruf-huruf an-nasikh. Ya, an-nasikh itu yang ini, yaitu inna dan saudarinya. Sebutnya harfun nasih atau hurufun nasikhoh. Itu huruf-huruf yang menasih, menghapus. Menghapus apa? Menghapus posisi ropa menjadi nasab gitu. Maksudnya menghapus. Nah, di sini ketika dimasuki mak zaidah menjadi mulgoh, jadi tak berfungsi. Nah, ini sebetulnya materi yang sangat-sangat mudah sekali karena ini asalnya inna dan saudara-saudaranya itu menasabkan isimnya dan meropakkan khobarnya. Tetapi di sini ketika dimasuki ma zaidah itu malahan menetralkan kembali. Nah, itu maksudnya. Ini penetralnya. Apa itu penetralnya? Yaitu dimasuki ma zaidah. Ini mudah sekali ya. Jadi contohnya ini nahwu contoh innamal, nah ini innanya ditambah ma. Innanya ditambah ma. Jadi innama. Ketika inna ditambah ma begitu langsung ditarkib disusun inna dengan ma menjadi innama, maka fungsi inna itu menjadi mulgo, menjadi tak berfungsi ya. Dia itu menjadi mati fungsinya. Harusnya asalnya begini sebelum masuk ma. Innal a'mala bin niyati. Asalnya gitu kan. Tetapi masuk ma kepada inna. Nah, ini menetralkan, mematikan fungsi ini. Ini mudah. Menjadi innamal a'malu. Nah, ini kembali lagi menjadi ropa lagi lu. Innamal a'malu. Tidak innamal a'mala. Tidak. Innamal a'malu bin niyati. Sesungguhnya segala perbuatan, segala amal itu bin niyati didasarkan kepada atau tergantung kepada niatnya atau niat-niatnya. Ini jamak ya. Amal jamak, niyatun juga jamak. Nah, di sini fungsi dari inna menjadi mulgoh, menjadi tak berfungsi. Itu kepada inna. Nah, sekarang inna ini kita lihat contohnya pada Al-Quran ya. Yang contoh inna. Perhatikan di sini kita masuk kepada Al-Quran. Nah, di sini ada pada surat Al-Baqarah ayat 181. Baik, silahkan Ibu mau mencoba membaca untuk surat Al-Baqarahnya. Kelihatan tidak Ibu ketinggal henteu? Kirang Kirang ageng, agung, Pak Ustadz. kurang agengan deui. Mangga, tinggal teh acan. Atau satu settingnya. Mangga, tanam berhiji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famam badalahu ba'dama sam'ahu fa innama ismuhu
alalladzina yubaddilunahu innallaha sami'un alim. Oke, nah perhatikan pada fa'in nama. Nah, di sini in namanya menjadi mulgo. Kenapa in nama menjadi mulgo? Karena ada ma ya, itu aja. Inna menjadi mulgo karena ada ma. Tidak menjadi fa'in nama ismahu ya, tetapi menjadi fa'in nama ismu. Jadi mulgo. Mulgo itu tak berfungsi. Ini mengenai wasiat ya, Al-Baqarah 181. Pemambadalahu, maka barang siapa yang mengganti wasiat itu ba'da masami'ahu, setelah mendengarkan wasiat itu dengan baik, fa nama ismuhu, maka dosanya itu alalladzina yubaddilunahu, kepada orang yang mengganti wasiat itu. Innallaha sami'un. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, ini in namanya ya. Kemudian di sini ada nomor 2, yaitu masih surat Al-Baqarah 275. Ini ada in namanya agak jauh ini ya. Baik, kita coba silakan dilanjutkan dibacanya, Bu. Alladzina ya'kuluna wa ahallallahu bai'a Yang wa atas, Bu, yang atas. Alladzina ya'kuluna riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahobbatuhu syaitanu minal masi dzalika bi annahum qalu innamal bai'u Mislur riba. Baik, cukup ya. Al-ayah. Al-ayah, karena terlalu panjang. Al-ayah. Jadi, nah di sini perhatikan pada bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Karena sesungguhnya mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Nah, tetapi di sini tidak sama antara jual beli dengan riba, itu sangat berbeda. Nah, di sini yang menjadi catatannya in namanya. Setelah in nama, lihat tidak al bai'a, nah, itu ya. Tapi in namal bai'u. Nah, itu jadi mulgoh. Ketika inna ada ma. Nah, kemudian kita masuk pada ayat yang berapa ini? An-Nisa ya, An-Nisa ayat ke-17. Ini mudah. Mangga silakan yang innamat taubah, Ibu Uum. Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu Aliman hakim. hakima. Nah, baik. Innamat taubatu, sesungguhnya taubat itu alallahi, kepada Allah, lilladzina ya'maluna su'a, yaitu bagi orang-orang yang mengerjakan kejelekan bijahalatin, disebabkan ketidaktahuan. Sumaya tubuna min koribin, kemudian mereka bertaubat dalam waktu yang dekat. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itu adalah yang Allah akan memberikan tobat atas mereka. Wa kanallahu aliman hakim. Dan Allah maha untuk mengetahui dan maha bijaksana. Nah, di sini kalimat in namanya ya. In nama kedepannya langsung at-taubatu. Jadi in namanya di sini innamul mulgo. Jadi tidak innamat taubata, ya, tetapi innamat taubat. Di sini innanya menjadi mulgo dan at-taubatunya mubtada kembali, gitu ya. Tidak menjadi isim inna lagi, tidak. Tapi menjadi mubtada kembali, jadi dimulgohkan. Ini masih ada contohnya 2 surat lagi. Kita lihat kepada yang langsung to the point-nya. Nah, ini. Wala taqulu 'alallahi illal haqq. Dan janganlah kalian berkata kepada Allah kecuali kebenaran.
Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullahi. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah utusan Allah. Allah. Kemudian yang di bawahnya ada juga wala taqulu salah satu ya, dan janganlah kalian berkata ada tiga. Intahu, berhentilah kalian untuk berbuat hal demikian. Khairon, itu lebih baik lakum bagi kalian. Innamallahu ilahun ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang satu atau yang esa. Nah, di sini perhatikan innanya. Yang di atas innamal masihu. Tidak innamal masiha, ya. Kalau maknya dibuang memang innal masih. Tetapi mak ini disisipkan kepada inna menjadi mulgo. Innamal masihu. Nah, ini al-masihunya menjadi mubtada kembali. Yang di bawahnya juga innamallahu, tidak innallaha. Karena udah dimasuki ma. Kalau memang belum masuk ma, sebetulnya itu inna dimasuki Allah menjadi innallaha. Allahnya kalau sebelum masuk ma itu isim inna. Tetapi ketika dimasuki ma zaidah, di sini maknya zaidah ya, sehingga tidak terlalu berperan secara makna langsung ya. Innamallahu, nah tidak innamallaha, karena inna di sini sudah mulgo. Mulgo itu tak berfungsi secara gramatika atau secara sintaksis. Allahunya kembali lagi menjadi mubtada, tidak menjadi isim inna lagi. Ketika bentuknya dari inna sudah menjadi innama. Nah, itu ya, jadi mulgoh itu demikian. Nah, satu lagi ada contoh di bawah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini namanya di depan langsung domah, langsung marfu. Tidak al-khomro ya. Tidak innal khomro, tidak innal maisiro, tidak innal ansoba, innal azlama. Tidak. Karena sudah dimasuki ma zaidah. Artinya innamal khomru. Nah, al khomru di sini dia sudah menjadi kembali lagi mubtada. Mubtada lagi ya. Jadi mubtadanya marfu, tanda marfunya dengan domah di akhir. Dan inna dengan maknya itu mulgoh atau tak berfungsi secara gramatika ya di sini. Nah, itu yang contoh untuk inna. Nah, kemudian ada contoh yang kedua, yaitu contohnya di sini dengan anna. I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun. Apa artinya? I'lamu Ketahuilah. annamal hayatud dunya. Bahwasanya kehidupan dunia Laibun walahun. laibun permainan Walahun. Dan senda gurau. Permainan dan senda gurau atau gurauan ya, permainan dan gurauan. Nah, perhatikannya adalah anna. Ini anna. Kalau di atas kan memang inna itu karena dia di awal jumlah. Sedangkan kalau anna itu ketika dia tidak di awal jumlah atau di tengah-tengah atau didahului dulu dengan fi'il ya, selain af'alul qulub. Kalau af'alul qulub itu harus inna ya. Nah, ini i'lamu, ketahuilah oleh kalian anna. Nah, ini dengan fathah anna. Ini pun ada beberapa contoh di dalam Al-Qur'annya berikut ini, perhatikan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 92 ya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa athi'ullaha wa athi'ur rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Nah, perhatikan annama, ini annama
Setelah an-nama, kedepannya itu al-balagu. Asalnya annal balago ala rasulina gitu. Maksudnya begitu ya. Annal balagol mubina ala rasulina. Jadi ini isim sebelum ada ma ini ya. Kita bicaranya sebelum ada. Sebelum ada ma itu bertanda ya. Annal balagol mubina ala rasulina. Isim annanya itu adalah al balago. Nah gitu. Sifatnya al mubina. Khobar annanya mana ala rasulina. Nah di sini jadi mubtadanya diakhirkan ya atau isim annanya diakhirkan, khobar annanya yaitu jar majrur ala rasulina. Itu predikatnya. Subjeknya al balagu. Nah, masuki anna ini dengan ma menjadi annama, fungsi annanya menjadi mulgoh. Jadi tak berfungsi atau tak berperan ya mulgoh. Nah, ketika tak berperan berarti isim annanya jadi apa? Ya menjadi mubtada kembali dalam kondisi aslinya yaitu marfu. Sehingga annama ala rasulinal balagul mubinu. Nah, al balagu mubtada, al mubinu sifat, ala rasulina khobar muqaddam, khobar yang di awal. Itu anna dan ma ya. Kalau yang di atas itu kan inna, kalau ini sudah anna. Kemudian pada ayat yang kedua, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah ya. Wa annallaha indahu ajrun azim. Nah, ini setelah wa'lamu ada anna. Sebelum dimasuki ma itu anna amwalakum wa auladakum fitnah. Isim annanya yang mana sebelum dia dimasuki ma? Isim annanya Amwal. amwal. Nah, kalau aulad itu kan maktub. Nah, ketika dimasuki ma mulgoh menjadi annama amwalukum. Amwalukum auladukum. Kemudian ayat yang ketiga. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nah, ini ilayya annama ilahukum. Bukan annama ilahakum ya, karena annamanya mulgoh. Annama ilahukum. Gitu juga ada pada ayat surat yang keempat, ini surat Al-Fusilat. Surat Fusilat ya, ayat ke-6. Annama ilahukum ilahu wahid. Kemudian yang kelima juga i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum. Nah, ini pun sama setelah annama maka al hayatu, tidak al hayat. Kemudian contoh yang terakhir adalah kita lihat kaidah yang terakhir itu lakin nama, contohnya contoh dulu ya. Al badai'u kasirotun walakin namal as'aru goliyatun. Al badai'u barang-barang kasirotun banyak sekali. Walakin nama akan tetapi al as'aru apa namanya harganya goliyatun mahal. Nah, setelah lakinna ditambah ma menjadi lakin nama. Maka al-as'aro asalnya harus fathah menjadi al-as'aru kembali menjadi mubtada. Walakin namal as'aru karena ada ma yang menjadikan lakinna itu mulgoh. Sebagaimana tadi inna dan anna menjadi mulgoh ketika dimasuki ma. Kemudian contoh yang terakhir yaitu yajuzu fi hadhil halati an tadkhula hadhil hurufu alal jumlatil fi'liyati. Nah, ini bahwa inna dan ma dan teman-temannya tadi dan saudari-saudarinya tadi boleh masuk kepada jumlah fi'liyah langsung. Ya, itu kelebihannya ya. Contohnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Nah, setelah innama kesananya fi'il kan? Yakhsya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang dalam ilmunya
atau para ulama, al-ulama. Nah, di sini setelah innama masuk kepada fi'il yakhsha. Kemudian yang di bawah, la as'a lil mali walakin nama as'a lil khair. La as'a, saya tidaklah berusaha lil mali atau bekerja lil mali untuk harta, walakin nama akan tetapi as'a lil khairi, saya bekerja untuk kebaikan. Nah, ini setelah lakinna dan ditambah ma, maka boleh langsung masuk kepada kata kerja. Ini contoh yang terakhir dari Al-Qur'an sebagai penutupan. Nah, di sini yaitu fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, setelah innama masuk yakulu kan itu kata kerja. Terus yang kedua innama ya'murukum bisu'i, setelah innama masuk fi'il. Kemudian fa innama yaksibuhu ala nafsihi, setelah innama itu kata kerja yaksibuhu ya. Kemudian innama sukkirat. Nah, ini innama kedepannya kata kerja langsung sukkirat. Dan yang terakhir ka'an nama ahyan nasa jami'a. Ka'anna dimasuki ma dan kedepannya kata kerja yaitu ahya. Ahyan nasa jami'a. Ini surat Al-Maidah ya. Barang siapa yang berbuat kerusakan di muka bumi ini seolah-olah dia berbuat kerusakan, atau paka'an nama qatalan nasa jami'a. Dia seolah-olah seperti membunuh manusia seluruhnya di muka bumi. Waman ahyaha, dan barang siapa yang membiarkan hidup pakaan nama ahyan nasa jamia, maka seolah-olah dia membiarkan hidup manusia semuanya. Nah, ini kaan nama boleh masuk kepada kata kerja setelah dimasuki ma zaidah tentunya ya. Nah, itu terima kasih kajian kita malam ini walaupun kajian singkat, karena alhamdulillah kebetulan saya ada waktu ya. Untuk hari-hari biasa kebetulan saya sedang full penelitian terlebih dahulu. Insya Allah mungkin minggu depan kita bisa lanjutkan dan memulai kembali kajian-kajian yang intensif. Terima kasih atas perhatiannya, walaupun sekilas, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mari kita berdoa, Robbi zidni ilman, warzukni fahman, wa amalan mutakabbalan. Mudah-mudahan segala yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz. Wa iyyakum. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wassalam.